Perkenalkan, nama saya Desa Ahmadi Arsayani dengan NIM 181705-1109, mahasiswi Prodi S1 Akuntansi kelas 5G. Di sini, sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, saya akan memaparkan terkait pembahasan kasus terkait dengan akuntansi investasi saham. Nah, kasus tersebut berupa PT Surya memperoleh 20.000 lembar saham dari 100.000 lembar saham yang beredar dari PT Cahaya seharga 25.000 per lembar saham pada tanggal 17 Juni 2018. Laba bersih dari PT Cahaya untuk tahun 2018 adalah 47 juta dan pada tanggal 29 November telah dibayarkan dividen sebesar 21.500.000. Jika laba bersih PT Cahaya untuk tahun berjalan adalah 27 juta rupiah dan jika setelah dilikuidasi, saham memiliki nilai wajar sebesar 650 juta rupiah dan kemudian saham diklasifikasikan sebagai saham yang tersedia untuk dijual, maka pertama, buatlah catatan akuntansi investasi saham dan dilakukan oleh PT Surya pada PT Cahaya dengan metode biaya. Kedua, hitunglah nilai investasi saham PT Surya dengan metode biaya. Yang ketiga, jika setelah dividen dilikuidasi, saham memiliki nilai wajar sebesar 650 juta rupiah, diklasifikasikan sebagai saham yang tersedia untuk dijual, berapakah nilai investasi PT Surya dalam PT Cahaya periode 31 Desember 2018. Nah, sebelum melakukan pembahasan terkait kasus tersebut, saya ingin melakukan pembedahan kasus terlebih dahulu. Melalui kasus tersebut, dapat kita ketahui bahwa ternyata PT Surya merupakan seorang investor dan PT Cahaya merupakan seorang investi yang menerima investasi dari PT Surya. Nah, yang kedua, terkait dengan kepemilikan saham PT Surya dalam PT Cahaya. Berdasarkan kasus tersebut, PT Surya memiliki 20.000 lembar saham dari 100.000 lembar saham yang beredar dari PT Cahaya, sehingga diperoleh kepemilikan sebesar 20.000 dibagi dengan 100.000 lembar saham kali dengan 100%, sehingga kepemilikan saham PT Surya dalam PT Cahaya sebesar 20%. Nah, dari 20% inilah PT Surya dapat menentukan metode pencatatan akuntansi yang digunakan, yaitu dengan metode biaya. Kenapa metode biaya? Karena kepemilikan saham dari PT Surya itu lebih kecil atau sama dengan 20%, sehingga metode biaya terasa lebih cocok digunakan oleh PT Surya. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu buatlah catatan akuntansi investasi saham yang dilakukan oleh PT Surya dan PT Cahaya dengan metode biaya. Nah, dari metode biaya ini dapat kita lihat dari transaksi tersebut dapat kita lihat 3 transaksi yang terjadi. Yang pertama adalah terkait dengan pengakuan investasi yang dilakukan oleh PT Surya pada bulan Juni 2018. Nah, pada bulan tersebut, PT Surya akan melakukan pembukuan berupa pengakuan investasi saham sebesar 500 juta. Nah, angka 500 juta ini diperoleh dari 20.000 lembar saham yang dimiliki PT Surya dikali dengan harga per lembar saham yaitu Rp25.000, sehingga diperoleh hasil 500 juta rupiah. Sehingga pembukuan yang dilakukan oleh PT Surya berupa mendebet akun investasi dalam PT Cahaya dan mengkredit akun kas sebesar 500 juta rupiah. Nah, yang kedua adalah terkait dengan pengakuan penerimaan dividen yang terjadi pada bulan November 2018. Nah, untuk perhitungannya itu, PT Surya dapat menghitung dengan cara mengalihkan persentase kepemilikan saham PT Surya sebesar 20% dengan dividen yang telah dibagikan oleh PT Cahaya, sehingga kepemilikan dividen yang seharusnya diterima oleh PT Surya sebesar 4.300.000. Pada bulan November ini, PT Surya akan melakukan pembukuan berupa mendebat akun kas sebesar 4.300.000 dan mengkredit akun pendapatan dividen sebesar 4.300.000 untuk pengakuan pendapatan dividen pada bulan November. Nah, pembahasan yang ketiga terkait dengan penyesuaian pendapatan dividen yang diterima PT Surya pada akhir tahun 2018. Nah, di sini PT Surya dapat melakukan perhitungan dengan mengalihkan persentase kepemilikan saham PT Surya dalam PT Cahaya dengan laba tahun berjalan PT Cahaya sebesar 27 juta rupiah dan dikali dengan setengah, sehingga diperoleh hasil sebesar 2.700.000. Nah, selanjutnya angka 2.700.000 ini akan dikurangi dengan pendapatan dividen yang diterima oleh PT Surya pada bulan November, sehingga diperoleh hasil sebesar 1.600.000
yang diakui sebagai dividen likuidasi. Untuk pencatatan akuntansinya, PT Surya dapat membukukan dengan mendebet akun pendapatan dividen sebesar 1.600.000 dan mengkredit akun investasi dalam PT Cahaya sebesar 1.600.000. Nah, mengapa mengkredit akun investasi dalam PT Cahaya akan dibahas ke pembahasan selanjutnya. Nah, pembahasan yang kedua adalah hitungan nilai investasi PT Surya dengan metode biaya. Nah, karena adanya penyesuaian yang terjadi pada akhir tahun, maka nilai investasi PT Surya mengalami sedikit perubahan. Nah, perubahan ini dilakukan dengan mengurangkan pendapatan dividen serta investasi dalam PT Cahaya sebesar dividen likuidasi yang telah dihitung pada penjualan sebelumnya, di mana dividen likuidasi sebesar 1.600 ini akan mengurangi pendapatan dividen yang diterima PT Surya pada bulan November lalu dan melakukan mengakui adanya pengembalian modal sebesar 1.600 pada PT Surya, sehingga nilai investasi PT Surya dapat dihitung dengan mengurangi nilai investasi awal sebesar 500 juta dengan dividen likuidasi sebesar 1.600.000, sehingga diperoleh nilai investasi sebesar Rp498.600.000. Nah, pembahasan yang ketiga adalah jika dividen dilikuidasi, jika setelah dividen dilikuidasi, saham memiliki nilai wajar sebesar 650 juta tersebut diklasifikasikan sebagai saham yang tersedia untuk dijual, maka berapakah nilai investasi PT Surya pada 31 Desember 2018? Nah, nilai wajar saham 650 juta ini, maka nilai wajar saham tersebut dapat dikurangkan dengan nilai investasi akhir saham sebesar 498.600.000, sehingga hasil pengurangan tersebut dapat diperoleh sebesar 151.600.000 yang diakui sebagai laba komprehensif. Nah, untuk melakukan peningkatan terhadap nilai investasi ke nilai wajarnya, maka PT Surya dapat melakukan pembukuan berupa mendebet akun untuk dijual ke nilai wajarnya sebesar 151.600.000 dan mengkredit akun laba komprehensif lainnya sebesar 151.600.000. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih.